Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membaca salam Abuya, mudah-mudahan segala hajat dan permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala ad-da'wah illa didhil minal paradil islamiyah alladhi syarafata bihatamin nabiyyin ijkuna khairu ummati uhrijat linnas uhrijat lil alamin. Alhamdulillah ja'ala ad-din ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan bil barakah wal jamaah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa jami ibadika salihin min ahli samawati wal ardi wa alayya mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zamil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhalladi fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad. Wa as'aluka bismikal a'zamil wahidi biwahdatil ahad al-muta'ali aw wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad syirri hayatil wujud wassababil a'zami li kulli mawjud, salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhaffizunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayati wa taftahu li biha nurul jannati wa nurun na'im wa nurun nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Apa artinya tadi? Nggak tahu. Baik, Abuya akan menjelaskan apa yang Abuya sampaikan di malam yang sangat berbahagia ini. Malam di mana warga masyarakat Cimanggu, Wates, kelurahan, kecamatan, ya Allah ya Rabb, warga masyarakat yang telah berkumpul, yang semata-mata menumbuhkan rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan setiap orang yang duduk di sini yang mendengarkan tausiah, mudah-mudahan segala hajat dan permohonan mereka semuanya ya Allah, bukakanlah pintu-pintu langit-Mu ya Allah, bukakanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah,
bukakanlah magfirah dan ampunan-Mu ya Allah, agar mereka semua menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah, yang senantiasa mendapat petunjuk hidayah, yang mendekatkan tugas-tugas mulia kita, mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hajat Abuya ingin menyampaikan, yang belum punya jodoh mudah-mudahan lekas punya jodoh, amin. Tentu orang tuanya bahagia. Abuya mendoakan anak-anaknya yang belum punya jodoh. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan warga Cimangguwates ini ya Allah, yang punya niat untuk berangkat pergi haji, Kau bukakan pintu rizki-Mu ya Allah, agar mereka bisa berziarah ke Madinatul Munawwarah, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbanas azhibil ba'sya washfihi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqaman. Sungguhnya Engkau lah ya Allah yang memberikan syihat wal afiat kepada kami semuanya, syihat lahir dan batin kami. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan yang kumpul di sini ada keluarganya, ada ayah dan ibunya, kakek dan neneknya, mereka dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan dengan keberkahan daripada Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka disembuhkan oleh-Mu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Selanjutnya Abuya tentunya harus menyampaikan juga rasa dan hormat kepada penyelenggara Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nama-namanya di sini, tokoh-tokoh daripada Cimangguwates. Abuya baca dulu ya. Abuya akan bacakan dulu nih nama-nama tokoh masyarakat di Cimang. Berapal Abuya ini ya. Tapi Abuya perlu menyebutkan nama-nama mereka ini. Kemudian Abuya juga kalau nggak pakai kacamata nggak bisa baca. Pakai kacamata. Nah, usia Abuya sudah 62 tahun, mau 63 ya. Baiklah, Abuya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para penyelenggara Isra wal Miraj dari panitia ya. Abuya buka dulu ininya. Siapa-siapa aja yang perlu Abuya sebutkan. Yang pertama Abuya ingin menyampaikan kepada Ahinal Mukarram Al-Ustaz Haji Dr. Andes Rashidi sebagai Ketua DKM di Masjid yang mulia ini. InsyaAllah mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberkahkan keluarganya insyaAllah. Selanjutnya juga aku ingin menyampaikan rasa syukur terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Azmi. Beliau adalah sebagai donatur yang mulia atas kegiatan yang mulia ini. Mudah-mudahan keluarga besar Dr. Haji Azmi senantiasa ada di dalam keberkahan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya juga kepada Bapak Usman sebagai tokoh masyarakat, Bapak Ustadz Ikhwan sebagai tokoh masyarakat, Bapak Topan juga sebagai tokoh masyarakat, Kang Ale, mana Kang Ale ada? Nah, Kang Ale ini ketua peringatan hari besar Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga Abuya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Maruli sebagai Ketua RW 05 hadir di sini. Pak RW hadir ya insyaallah.
juga dengan keluarganya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Abuya sampaikan rasa hormat kepada Bapak Royani Anjul, kalau salah tolong diingatkan. Bapak Royani Anjul ya, Ketua RW 09 ya. Mudah-mudahan istrinya ada, keluarganya di sini, insyaallah Abuya ikut mendoakan kepada Bapak RW Royani. Selanjutnya juga yang terhormat kepada Al-Ustadz Haji Engkos sebagai Ketua Majlis Ta'lim Raudhatul Hidayah, dan seragam yang luar biasa ya, merah hati yang senantiasa berkibar di dalam Majlis Ta'lim Raudhatul Hidayah. Selanjutnya juga Abuya ingin menghaturkan terima kasih kepada Bapak siapa ini ya? Bapak Ustadz Muhammad, juga Bapak Ustadz Syuhada Abi Jahwa ya. Kemudian juga Abuya hormati Ananda yang mulia Ustadz Daud ya, Ustadz Daud. Beliau senantiasa salah satu murid Abuya yang senantiasa mengkibarkan kegiatan Majlis Ta'lim di Cimangkuwates ini. Kemudian juga tak lupa Abuya menghaturkan terima kasih kepada Qori terbaik internasional. Beliau adalah Ustadz Haji Muhammad Reja Maulana Ananda yang mulia. Tadi beliau sudah menyampaikan bacaan ayat suci Al-Qur'annya, mudah-mudahan menambah keberkahan, mendapatkan rahmat kepada kita semuanya. Dan kita doakan Ananda Haji Muhammad Reja Maulana senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Abuya ingin menyampaikan rasa hormat Ahinal Mukarram Ad-Dai ilallah, saudara Abuya Al-Habib Ainul Yakin Al-Qadri. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, insyaallah. Setelah Abuya selesai, beliau akan melanjutkan dakwah di sini. Baiklah, itu saja yang perlu Abuya sampaikan. Rasa hormat, penghormatan yang mulia kepada pimpinan kegiatan Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. Ibu-ibu, alhamdulillah. Abuya ingin menyampaikan yang pertama, hal yang luar biasa ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, biar kita tahu siapakah Muhammad itu, siapakah Nabi kita. Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam sebuah hadis qudsinya, annahu mallakini, barang siapa engkau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ingin mengenal Allah tidak? Ingin kan? Bagaimana caranya kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis qudsi ini dijelaskan, jahidan bi Ahmad, kata Allah, kalau kalian ingin mengenal aku ya, maka cintai kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah, kata Allah. Beliau adalah kekasihku, kata Allah. Allah punya kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau beliau di Isra dan Mi'rajkan. Tapi belum selesai ini ya, hadis qudsinya dulu ya. Allah mengatakan, jika kalian semua ingin mengenal aku, maka Allah mengatakan,
jahidan bi Ahmada, maka cintai kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau kalian tidak mencintai kekasihku dan ingkar kata Allah, tidak mengikuti daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti perintah-perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan adkhaltuhun nar, maka aku masukkan kalian ke dalam neraka. Kalau enggak cinta sama Nabi, dimasukkan ke dalam api neraka. Cek saya, cek Gusti Allah, adkhaltuhun nar, kata Allah. Maka orang-orang yang cinta kepada, yang tidak cinta kepada kekasihku, kata Allah, adkhalun nar, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kurang buka bagaimana cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah masih mengatakan bagaimana kedudukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan tentang keutamaan Nabi kita yang mulia, yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan kepada para nabi dan para rasul, bukan kepada kita, kepada para nabi dan para rasul sudah disampaikan tentang kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, wa man Ahmadu, siapakah Ahmad itu? Siapakah Muhammad itu? Nah, sekarang ibu-ibu yang hadirin di sini akan lebih tahu siapakah Muhammad itu. Itu yang bertanya siapa? Nabi Musa alaihi salam. Dan pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Nabi Adam alaihi salam, dan pertanyaan ini juga disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pokok nama para nabi dan para rasul menanyakan siapakah Muhammad itu. Allah jawab, Habibullah, dia adalah kekasihku. Jadi para nabi, para rasul dengan dijawab oleh Allah, dia adalah kekasihku. Padahal belum diwujudkan ke dunia ini, ya. Maka kita lihat, maka Allah mengatakan kepada para nabi dan para rasul yang bertanya tentang kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qabla an ahluqas samawati wal ard. Ini luar biasa, ya. Nabi Muhammad, ya, itu diciptakan sebelum adanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Maka Allah mengatakan, ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtusmahu ma'ashbi fil arsh. Ini kata-kata yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para nabi dan para rasul. Jadi kita sebagai umatnya jadi tahu, ya, kok Allah sudah menjelaskan, ya, kepada para nabi dan para rasul sebelum kita ada di dunia ini. Kan luar biasa. Kalau ibu-ibu sudah ada di zaman Nabi Adam, berarti sudah meninggal sekarang. Sudah meninggal. Kalau ibu-ibu ada di zaman Nabi Musa, sudah tidak ada di sini. Malah nggak diakut umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Musa, umat Nabi Adam. Kayak terakhir asap surga doge. Nah, ketika Allah mengatakan ma khalaqtu khalqan, tidak pernah aku ciptakan suatu ciptaan yang lebih mulia menurut pandanganku
kata Allah, kepadanya, kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sampai mengatakan begitu. Bahasanya sangat begitu baik. Ma khalaqtu khalqan akrama alayya minhu katabtus mahu ma'ashmi. Tidak pernah aku ciptakan suatu cipta yang lebih mulia menurut pandanganku, kata Allah, dan namanya ma'ashmi, bersanding dengan namaku. Ibu-ibu, bahasa Allah di dalam hadis qudsi ini luar biasa. Nabi Muhammad didahulukan dari penciptanya. Namanya bersanding dengan namaku, kata Allah. Bukan namaku bersanding dengan namanya, enggak. Itu hebatnya. Ya, Allah luar biasa memberikan anugerah dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan namanya bersanding dengan namaku fil arsh, yaitu di tempat yang agung dan mulia, yaitu di arsh. Arsh itu sangat luas. Bumi ini kecil, planet-planet ini kecil, galaksi ini kecil, di bawah arsh, di bawah arsh. Kemudian arsh yang agung dan mulia itu terpampang namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pintu gerbangnya saja. Melebihi daripada bumi ini, melebihi daripada planet-planet yang besar di langit. Aras itu besar, tiang-tiangnya juga ribuan. Ketika malaikat Jibril mencoba untuk mengelilingi aras tiangnya aja nggak sanggup, baru sepertiga sudah lelah. Padahal malaikat Jibril, malaikat yang luar biasa, kecepatan cahayanya nggak mampu melihat aras yang luar biasa itu. Makanya sangat besar. Makanya Allah mengatakan namanya bersanding dengan namaku fil ars, yaitu di alam aras yang sangat luas, luar biasa. Ini yang kita ceritakan, kekasihnya Allah waktu Isra dan Mirajnya, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan siapa-siapa yang diberangkatkan oleh Allah, yang tidak pernah ada para nabi dan para rasul kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ibu-ibu, kalau kita lihat di dalam ayat suci Al-Quran, dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya aku dan para malaikat-malaikatku bersolawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kedudukan Nabi Muhammad yang luar biasa? Allah saja yang menciptakan langit dan bumi bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kalian semuanya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad luar biasa dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu semuanya rajin membaca sholawat, rajin, ya. Kita lanjutkan hadisnya. Kita lanjutkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ketika kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi dan mulianya derajatnya, maka beliau menjadikan salah satu imam para nabi dan para rasul. Nabi dan para rasul jumlahnya 124.000.
maka mereka tunduk semuanya ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, maka Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk menjadikan imam sholat para Nabi dan para Rasul. Padahal Nabi Muhammad belum diwujudkan ke muka bumi pada saat itu. Jadi sudah dijelaskan oleh Allah kepada para Nabi dan para Rasul. Makanya Maulid ini hukumnya bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu sudah bisa mengikuti ya. Kita jangan meninggalkan daripada Maulid, Rajab dan sebagainya. Itu sudah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika Allah mengatakan selanjutnya dari hadis qudsi ini, innal jannata mukharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha wa ummatuhu. Allah mengatakan begitu. Inilah Allah mencintai kekasih kita yang luar biasa. Kata Allah, surga itu diharamkan dimasuki oleh semua makhluk-makhlukku kecuali aku masukkan dahulu kekasihku wa ummatuhu, dan umatnya. Kita semuanya masuk surga lebih awal daripada umatnya para nabi dan para rasul sebelumnya. Luar biasa. Kita sudah dijamin oleh Allah di dalam hadis qudsi ini bahwa kita akan didahulukan oleh Allah masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, luar biasa. Ketika kita cinta kepada Nabi, baru tahu ibu-ibu ya. Jadi semakin kuat di dasar ras keimanan kita, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi kita ini dicintai oleh para Nabi dan para Rasul yang 124 ya, ribu. Mereka semuanya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Pengennya begitu. Maka Allah menjawab, Nabiyuha wa ummaha. Wahai Musa, engkau tidak hidup dengan umatnya itu, karena engkau hidup lebih awal daripada umatnya itu. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, padahal Nabi Musa sendiri hidup sebelum datangnya umat Nabi Muhammad. Ij'alni ya Allah, ij'alni ya Allah, ij'alni. Masukkanlah aku min ummati Nabi. Masukkanlah aku ke dalam umatnya Nabi yang mulia. Maka Allah tadi mengatakan, Nabi Yuha, ya, engkau tidak masuk ke dalam umat Nabi Muhammad karena engkau hidup lebih awal dari mereka itu. Makanya ibu-ibu ya semuanya, kita dilahirkan sudah menjadi umat Nabi Muhammad yang dijanjikan oleh Allah, innal jannatu muharramatun ala jamil khalqi hatta yadkhulaha wa ummatuh. Ini janji Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kita akan didahulukan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sudah tahu belum surga? Belum ya? Belum. Tapi tahu cerita-cerita tentang surga. Abuya sedikit mengupas surga, ya. Tapi Abuya belum pernah masuk ke sana. Karena ada ilmu wawasan, Abuya jelaskan. Tapi dalam bahasa Indonesia aja ya. Ketika ahli surga sudah masuk semuanya ke dalam surga, mudah-mudahan ibu-ibu sudah masuk semuanya. Alhamdulillah. Abuya ikut juga masuk surga sama ibu-ibu lah, ya.
Kemudian Allah bertanya kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah masih ada nikmat yang ingin aku berikan kepada kalian semuanya? Bagaimana ahli surga menjawab? Ya Allah ya Rabb, kami sudah di surga mendapatkan nikmat segala apa yang Kau berikan. Masak, gak perlu masak, tinggal makan. Tinggal makan, ya. Kalau ibu-ibu senang makan sate, gak usah potong kambing di surga, gak perlu, ya. Cukup ibu mengatakan dalam hati, kata Rasulullah, ya Allah ya Rabb, aku suka dengan kambing, maka hari ini aku ingin makan kambing. Maka datang kambing itu, kambingnya datang, dombanya datang, tapi ibu kaget. Kok yang datang kambingnya masih hidup, kecepluk sampai di hadapan ibu langsung. Pada saat itu karena ibu bilangnya sate kambing, langsung kambing itu jadi sate di hadapan. Sate, jadi sate di situ semuanya. Padahal ibu nggak masak, nggak potong, nggak kipas, nggak usah di surga mah. Pokoknya tinggal menikmati saja. Ketika kambing yang diminta satu saja, kemudian jadi sate semuanya. Kira-kira ibu habis nggak makan sate satu kambing? Kira-kira habis nggak? Nggak habis ya. Karena di dunia pernah merasakan makan daging sate, ya paling ping-pingnya aja. Yang 3 ping-ping, kemudian yang lainnya nggak habis. Tetapi ahli surga beda ibu-ibu. Ketika ahli surga menikmati kambing satu domba, pada saat itu habis dimakannya. Karena di surga itu, kata Nabi, tidak dikasih kenyang, tetapi dikasih kenikmatan yang berlipat ganda. Jadi hanya nikmat dan nikmat dan nikmat, kenyangnya tidak ada. Jadi terus saya ngemil, ya ternyata habis satu kambing. Ya Allah ya Rabb, begitu enak kambing, jadikan sate. Aku minta lagi ya Allah 10 kambing. Datang 10 kambing saat itu, jadi sate kabeh, habis semuanya. Perut ibu kuat gak kira-kira? Kuat yang luar biasa. Habis ibu-ibu, habis semuanya. Karena tidak dikasih kenyang oleh Allah. Itulah kenikmatan surga. Makanya Allah mengatakan, wahai ahli surga, apakah masih ada nikmat ya yang belum aku berikan? Sudah cukup ya Allah. Segala macam-macam makanan kenikmatan, ada madu, ada susu, ya semuanya nikmat. Jalan-jalan tinggal berangkat, jalan-jalan sebagainya. Pergi kemana saja sudah ada kendaraan, apa yang kita minta dan sebagainya. Hanya ibu-ibu nggak bisa berak di sana, nggak ada toilet di sana, ya tidak ada toilet di sana. Makan banyak, tidak ada toilet, ya. Makanya ahli surga badan-badannya ketika makan minuman itu keluarnya bukan BAB, bukan, tapi keluarnya lewat keringat badannya. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa ahli surga badannya wangi semuanya, wangi kasturi. Jadi nggak ada WC, jadi nggak boleh ada WC di surga, kotor atau gitu. Ya, jadi ibu-ibu tahu ya sekarang ya, tidak ada WC. Jadi nggak buang seperti waktu kita di dunia, makan kenyang mau ke WC. Di surga nggak ada WC, keluarnya lewat keringat. Makanya ahli surga kata Rasulullah wangi, laki-laki wangi, perempuan wangi. Makanya hidupnya berpacaran terus, ya. Nikmat gak? Nikmat yang luar biasa. Maka ketika itu Allah tanya lagi sampai 3 kali bertanya, apakah masih ada nikmat yang ingin aku berikan kepada kalian? Tidak, ya Allah, cukuplah. Maka kalau kalian sudah tidak minta lagi, aku akan memberikan nikmat kepada kalian. Apa ya yang dikatakan oleh Allah? Maka pada saat itu Allah membukakan hijabnya. Kalau selama ini hijab itu tertutup, tetapi ahli surga bisa melihat hijabnya dibuka. Tapi ini dalam suasana surga, ya. Kalau ditawil kebesaran Allah. Tapi kalau kita sudah di surga, dibuka hijab Allah.
betapa indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat surga pada saat itu hilang hanya melihat kebesaran Allah, wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, hilang nikmat surga pada saat itu. Jadi sebaik-baiknya nikmat di surga adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kebesarannya Allah. Kemudian dilewat satu lagi, melihat kebesaran kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad yang sebenarnya, yang diciptakan oleh Allah dari nurnya, dari cahayanya, dibuka di ahli surga, diperlihatkan kepada ahli surga. Inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hilang nikmat surga pada saat itu melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa enggak Nabi Muhammad? Luar biasa. Sayang kalau ibu-ibu enggak baca sholawat, sayang kalau ibu-ibu enggak jaga sholat. Ya, sholat yang 5 waktu. Kemudian di dalam hadis kursi itu dikatakan, waman ummatuhu, siapakah umat Nabi Muhammad itu? Sekarang Abu ingin tanya, yang masuk umat Nabi Muhammad sudah dikatakan oleh Allah, alhamduna yahmuduna, kata Allah. Umat Nabi Muhammad, kata Allah, orang yang pandai memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pandai memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, syaratnya. Syaratnya umat Nabi Muhammad itu oleh Allah. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan, ketika tidur. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ya, kalau mau makan, memuji kepada Allah, maka berdoalah sebelum makan. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azaban nar. Cirinya itu, dia pandai memuji Allah. Makan dengan ikan teri saja, dia memuji kepada Allah. Makan dengan kerupuk saja, dia memuji Allah. Ketika makan dengan daging, enggak memuji sama Allah. Itu bukan umat Nabi Muhammad begitu mah. Jadi umat Nabi Muhammad pandai memuji kepada Allah. Ketika makan saja, dia ketika tidur, ya baca bismika Allahumma ahya wa amut, baca. Ketika minum, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Ketika berjalan datar, baca subhanallah subhanallah alhamdulillah. Ketika naik, Allahu akbar Allahu akbar. Itu cirinya umat Nabi Muhammad. Kemudian juga mengikat tali pinggangnya, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Maka inilah yang dikatakan hasil daripada Isra wal Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, untuk taat kepada Allah, untuk cinta kepada Allah, untuk menjadi umat Nabi Muhammad, jaga sholat yang 5 waktu. Nabi mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafajo ala sholawati kadat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Nabi mengatakan seperti itu kepada umatnya. Barang siapa engkau bisa menjaga sholatnya, sholat wajib, di sini sholat wajib, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya, nuron. Makanya orang yang rajin sholat, ya, mukanya bercahaya, indah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Abu ingin buktikan kepada kalian, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda bangun subuh, dia sholat subuh,
maka wajahnya nuron, dia bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu-ibu aya naon eta? Aya hileud. Aya hileud. Aya beurit eta mah cicurut. Ku cicurut teh. Ibu-ibu jadi rame aya cicurut cenah. Ya tuh cara deui. Jadi cicurut aya beurit di tengah. Ya supaya hadir itu teh. Hadir ya. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia bercahaya. Sholat apa? Sholat yang 5 waktu. Nah, ibu-ibu barudak ya, ku abuya di bejan. Lamun sholat subuh berarti dia bercahaya nuron. Kata siapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sholat, wa man lam tuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Apabila kita meninggalkan sholat dalam satu waktu, maka wajahnya tidak bercahaya, badannya tidak bercahaya. Jadi siapa yang tahu ketika kita enggak sholat subuh? Yang tahu hanya Allah bahwa kita bercahaya karena sholat subuh. Yang enggak sholat, sorry nggak ada cahaya sama sekali. Nanti kapan punya cahaya? Karena meninggalkan sholat di waktu subuh. Maka nanti dia bercahaya di waktu zuhur. Lamun sholat gitu ge. Lamun sholat. Kalau sholat subuh sudah bercahaya, tidak sholat tidak bercahaya. Wa nuron, wa burhanan, dan dia tidak mendapatkan petunjuk kata Allah. Mual diberi petunjuk hidayah ku Allah mutara sholat mah. Jadi mulai isukan isuk kudu sholat kabeta. Teu sholat hideung we pokona mah tidak ada cahaya. Yang tahu hanya Allah, yang kedua yang tahu dirinya sendiri. Dia bertobat sama ya Allah, ya Rabb, hambamu tidak menjalankan sholat subuh, maka Allah panggil di waktu zuhur, maka dia sholat di waktu zuhur. Allahu Akbar. Yang wajahnya hitam gelap, kemudian berganti wajahnya, badannya, sehingga bersinar wajahnya. Nuron wa burhanan, kemudian Allah kasih petunjuk. Wa najatan yaumal qiyamah, maka dia akan selamat di akhirat nanti dengan keselamatannya. Jadi bahaya lamun teu salat teh bahaya, malah tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad. Wa bainal muslim wal kafir, kata Nabi, yang membedakan seorang muslim dan kafir bukan karena beda agama, tapi kata Nabi illa tarkus salat, dia meninggalkan sholat pada saat itu, maka kedudukannya menjadi seorang kafir. Padahal dia muslim, tapi kedudukan akhlaknya menjadikan kafir. Bahaya. Mungkin saja bisa munafik. Bainal muslim wal munafikin, dalam hadis yang lain, illa tarkus sholat fa in tarakaha biwujubiha kafiron. Nabi mengatakan, yang membedakan kalian muslim dan kafir, muslim dan munafik, bukan karena beda agama, tapi dia meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Padahal wajibnya sholat diperintahkan oleh Allah, maka Allah mengatakan liwujubiha kana kafiron. Menurut pandanganku, kata Allah, dia sudah kafir di muka bumi ini. Astagfirullahaladzim. Ya, ibu-ibu pasti kaget, ayahanda kalian kaget.
anakku nggak sholat subuh, berangkat ke sekolahnya, bukan seorang muslim nantinya. Posisinya ini Nabi yang mengatakan, ya, ini Nabi yang mengatakan. Mudah-mudahan sekalipun demikian anak-anak kita tetap terus, sekalipun gak sholat tetap ada keinginan sholat. Bapak dan ibu harus sabar. Perintahnya kepada anak itu adalah menyampaikan nasihat. Pelaksanaan anak itu sholat dan tidak diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nasihat bapak dan ibu, maka sudah gugur kewajibannya, bukan sholatnya, nasihatnya, ya. Tapi kalau membiarkan anak tidak dinasihati, maka dayus orang tuanya, karena tidak sayang sama anaknya. Kalau ibu susah menasihati anak, ibu punya HP anak, nomornya tahu. Anakku, jadi ulah waktu subuh, peting-peting, sancan sore. Nah, nanti subuh sholat ya. Enggak, eta ngeunangeun kitu mah. Lamun diudangkeun subuh ngambek. Diudangkeun subuh ngambek. Jadi pakai gunakan HP. Nah, dalam itu lagi nyaman perasaannya. Lagi nggak nyaman boro-boro sholat. Nggak apa-apa, nggak sholat juga. Ibu sudah lepas kewajiban. Bapak sudah lepas kewajiban. Itu perintahnya seperti itu, ya. Jadi tenang-tenang wae ibu bapaknya, tenang-tenang wae setelah nasihat mah. Teh salat ge geus diantep heula nya. Mudah-mudahan ibu doakan, ya Allah ya Rabb, anakku ini begitu sulit mengerjakan salat, ya Allah. Berilah hidayah petunjukmu ya Allah. Mudah-mudahan di kemudian hari ya Allah, anakku ini menjadi anak yang soleh dan solihat. Nah, bahasanya di kemudian hari. Jadi kita sebagai orang tua enak, tenang. Karena di kemudian hari mudah-mudahan anak kita sholat. Mungkin sejak zaman pemuda dia menjadi anak yang baik. Mungkin juga setelah keluarga anak kita baik. Ya, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menyampaikan tentang sholat yang 5 waktu. Man hafaju ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga solatnya, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah sampai hari kiamat. Kemudian kalau meninggalkan, ya, wa mal tuhafiz 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan, kata Nabi. Barang siapa engkau tidak mampu menjaga solatnya, maka Allah tidak akan memberikan cahaya kepadanya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepadanya. Allah tidak akan memberikan keselamatan padanya sampai hari kiamat. Berat bu, beratnya. Nah sekarang bagaimana kalau meninggalkan solat 1 waktu? Kurang jelaskan ketika kita meninggalkan solat 1 waktu. Jelaskan Tom, jelaskan. Kira-kira tersinggung mual. Baik, Abu ya jelaskan. Meninggalkan sholat 1 waktu. Man taraka sholata hatta mada waktuha summa qada uziba fin nari hubban wal hubbu samanuna sanatan wassanatu salasumiatin situna yauman kulla yaum mikdaru alfasana. Sedih ambil hadis nafal soalnya, hadis nafal. Ibu-ibu tak terang hadisnya. Diartikan tong, artikan. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan solat summa qada musiba finnari hubban, kemudian dia menggantinya solatnya di waktu yang lain. Tapi kata Nabi, uziba finnari hubban, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal dengan dikodo kita solat. Sesanu sokodo, solat zuhur dikodo waktu asar, solat zuhur dikodo waktu isya.
Apakah boleh kita mengkodok? Boleh mengkodok. Ikhtiar. Mudah-mudahan ku Allah diampura. Ya. Tapi kalau Nabi mengatakan uziba finnari hukban, sekalipun kau menggantinya di waktu yang lain, uziba finnari hukban, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka. Gak apa-apa hadis begitulah ya. Tetapi kita mengkodok gak apa-apa ya. Ikhtiar saja ya. Kemudian bagaimana? Summa qadu uziba finnari hukban wal hukbu samanuna sanatan, maka dia dimasukkan ke dalam api neraka selama satu hukup. Hukup HPSU kap domaku domaku hukubu, satu hukup. Maka Nabi menjelaskan wal hukubu samanuna sanatan. Nabi sampai menjelaskan satu hukup itu ibu-ibu lamanya 80 tahun lamanya ditinggalkan sholat. Tapi Nabi belum sampai situ, diteruskan dari wasanatu salasumiatin situna yauman. Kata Nabi 1 tahun itu terdiri dari 360 hari. Nabi udah menjelaskan 1 tahun itu 360 hari. Sok diajarkan kabarudak sekolah di SD itu. Nabi sudah menjelaskan. Kulla yaumik daru alfasana, 1 hari di akhirat itu 1000 tahun. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas menjelaskan di dalam hadis ini, barang siapa yang meninggalkan sholat 1 waktu saja, kata Nabi, dia dimasukkan ke dalam api neraka lamanya 17 tahun. 17 tahun, lain 17 tahun. 17 tahun pendek ding. 17.000 tahun ditambah 800 tahun. Jadi 17 juta tahun, 800.000 tahun. Hanya satu. Usianya lebih panjang daripada siksaan pada diri kita. 17 juta 800.000 tahun meninggalkan 1 kali sholat. Bagaimana kalau nggak sholat 5 kali? Kalikan aja 17 juta 800.000 tahun kali 5, jumlahnya sekian. Astagfirullah. Ya Allah ya Rabb, begitu berat siksaannya. Makanya Nabi mengajarkan jaga sholat yang 5 waktu. Jaga sholat yang 5 waktu. Karena ditinggalkannya 1 kali saja siksaannya 17.800.000 tahun. Wassanatu salasumiyati situna yauman kulla yaum miqdaru alfasana. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Abbas menjelaskan hadis ini bagi mereka yang meninggalkan sekian. Berat nggak ibu-ibu? Nah, ada kuncinya. Pengen tahu kuncinya? Makanya istighfar kepada Allah. Istighfar. Sekalipun kita sudah banyak meninggalkan sholat, Allah Maha Kasih Sayang. Istighfar aja kepada Allah. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan. Di dalam satu majlis beliau membaca Rabbik fidli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Rabbik fidli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, berilah rahmat ya Allah. Berilah jalan tobat kepadaku ya Allah. Engkau Maha Kasih Sayang. Baca eta 100 kali. Untuk menggantikan apa? Solat-solat yang kita tinggalkan itu. Rabbik firli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Jadi eta kunci. Nah, ya. Tapi tetap masalah solat mah nggak dicatat ke malaikat ya. Raqib atid, yang raqib mencatat tentang solat dengan pintu surga, yang atid dicatat dengan pintu api neraka.
Kira-kira dihapus mual dihapus. Siapa yang berani menghapus? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hambanya bertobat kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rabb, aku banyak meninggalkan solatku ya Allah, sehingga aku tidak mampu untuk mendapatkan siksaan-Mu ya Allah. Hanya dalam satu waktu saja, begitu panjangnya siksaan-Mu ya Allah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, Engkau maha kasih sayang. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Cukupnya? Masih ada Habib satu. Ayaknya Habib ngausirnya. Jadi Abuya cukuplah. Jadi pesan Abuya dan Isra wal Miraj, jaga sholat jam 5 waktu. Eta we pesan lah ya. Subuh bangun, Allahu Akbar. Sholatnya kudu halus deh. Sholatnya kudu halus tertib. Karena sholat yang kita kerjakan berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau sholatnya bagus, hafizukallah kama hafizan. Ya Allah ya Rabb, peliharalah dia karena dia telah memelihara aku. Sholatnya baik. Tapi kalau jelek, doya'akallah. Karunia ya ibu-ibu. Doya'akallah kama doya'tani. Sholat itu berbicara kepada ya Allah ya Rabb, binasakanlah. Astagfirullah. Ya itu bahasanya, binasakanlah ya Allah orang ini. Karena orang ini sholatnya tidak bagus, tidak baik. Itu bahasanya doya'akallah kama doya'tani. Itu yang berbicara siapa? Sholatnya sendiri. Tapi kalau sholatnya bagus, dia berbicara kepada Allah, hafizukallah kama hafiztani. Ya Allah, peliharalah orang ini karena orang ini sudah memelihara aku. Makanya ibu-ibu kalau sholat tenang. Allahu Akbar. Ulah buru-buru. Mal benar, ruku yang bagus, sujud yang bagus, bacanya 3 kali 5 cepet. Ya, assalamualaikum. Jangan ya. Setelah sholat kata Nabi apa? Ba'da sholat dijikri. Hendaklah kalian setelah sholat berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan hadis yang luar biasa, tetapi Abu yang berikan kuncinya kepada semuanya. Mudah-mudahan dengan kunci Allah maha kasih sayang, Allah maha pengampun, banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, sholatnya yang baik ya. Usolli fardhu isya'i arba rakaat mustaqbilal qiblat. Ya Allah ya Rabb, ya aku menjalankan sholat isya ya. Jadi hatinya mengatakan ketika takbir Allahu Akbar, takbir niatkan, berarti cerdas anak itu. Kena niat, enggak niat enggak sah sholat oke. Enggak niat Allahu Akbar. Bisa. Jadi diperbaikilah sholat kita ya, sama-sama kita perbaiki insyaallah. Dengan tausiah ini Bapak dan Ibu semuanya diingatkan oleh Abuya, mari ke depan kita jalankan sholat yang baik. Ini bulan Saban, mudah-mudahan kita bertemu pada bulan Ramadan. Banyak minta ampun sama Allah ya tentang sholat kita yang ditinggalkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balikna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah aku di bulan suci Ramadan, karena aku banyak berbuat salah, dosa dan kehilapan ya, kepada ayah ibundaku ya, kepada saudaraku, kepada sahabat-sahabatku. Mudah dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rupanya dari Abuya itu saja yang bisa Abuya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk semuanya. Mari kita jaga sholat yang 5 waktu, kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Karena sholat itu berbicara, menjadikan sebuah makhluk yang hidup nanti di akhirat. Ya, di dunia saja hidup, di akhirat hidup. Ya, dia akan berbicara kepada diri kita. Insya Allah kalau sholatnya baik, maka sholat itu yang menjaga kita ya dari pertanyaan-pertanyaan Allah. Kata sholat, tenang saja.
Aku yang akan jawab pertanyaan Allah. Tenangnya. Jadi begitulah kalau sholatnya baik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan sholat kita ini selama ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak ditinggalkan, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, maafkanlah ya Allah hamba-hambamu ini. Mereka adalah umat Nabi Muhammad ya Allah. Mereka sangat lemah ya Allah. Engkau sudah berjanji di dalam hadis qudsi, sekalipun sedikit amalnya, Engkau akan masukkan ke dalam surga. Bisyahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah janji umat Nabi Muhammad sekalipun tidak banyak ibadah, tapi dia melaksanakan ikhlas, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Insya Allah Abuya merasa bahagia, senang di sini bisa menyampaikan apa yang ingin Abuya sampaikan dalam Isra wal Mi'raj tentang solat yang 5 waktu. Sekian dari Abuya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.